Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini nama saya Wildan Faturrahman Muslim, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 3. Pada mata kuliah Komunikasi Massa akan mengerjakan tugas UTS presentasi yang berjudul Analisis Kritis Fenomena Framing Digital Kasus Komparasi Anggaran MBG versus Piala Dunia, yang dimana bahwasanya itu ternyata hadiah Piala Dunia juara 1 tahun 2026 tahun ini, hadiah terbesar sepanjang masa, ternyata sama dengan anggaran satu hari MBG di Indonesia. Lanjut slide selanjutnya. Anatomi kasus dekonstruksi spesimen viral, mengidentifikasi elemen dasar transmisi pesan dari unggahan Instagram Jakarta Keras. Ini yang tulis Jakarta titik keras, yang dimana akun sosial media Jakarta Keras itu bukan akun resmi, tetapi mempunyai yang namanya pengikut atau followers banyak, sekitar sekarang udah sampai 5,4 juta followers. Dan berorientasi pada viralitas, engagement, like, comment, dan komodifikasi sensasi. Pesan teks inti, total hadiah juara Piala Dunia 900 miliar setara dengan satu hari anggaran MBG atau makan bergizi gratis di Indonesia yang dijalani oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Sifat pesan komparatif hiperbolik, reduksinus, menyederhanakan, isu komparasi PBN, dan provokatif. Medianya itu dari media Instagram. Karakteristik medium algoritmik, mengutamakan kecepatan, engagement, visual, fasilitasi interaktivitas instan, yang dimana berjalan sesuai algoritma. Dan pada faktanya saya di sini fokus ke satu Jakarta Keras, tapi faktanya itu bukan cuma Jakarta Keras, seperti akun Zenwil, berpikir kritis, itu menjelaskan bahwasanya satu hari MBG itu setara dengan hadiah terbesar Piala Dunia 2026 ini, yaitu 900 miliar. Itu juara satunya terdapat 900 miliar, juara 2 587 miliar, juara 3 516 miliar. Dan audiens dari sini Jakarta Keras itu adalah anak-anak Gen Z dan milenial pengguna aktif Instagram yang kondisi tentang perhatian pendek dan kerentanan tinggi terhadap chamber politik. Jadi mempunyai perhatian yang pendek dan belum berpikir kritis lah kalau saya. Hambatan komunikasi, distorsi makna. Diagnosis terhadap noise yang merusak integritas pesan dan memicu misinterpretasi publik adalah: pertama, hambatan psikologis, bias konfirmasi dan emosi a priori, pesan tidak diterima di ruang hampa. Audiens telah memiliki persisting belief, dukungan atau penolakan terhadap program MBG. Angka 900 miliar memicu reaksi emosional instan, marah, kaget, defensif sebelum otak tersebut memproses logika perbandingan tersebut secara rasional. Jadi dengan adanya yang namanya hadiah Piala Dunia dan ternyata setara dengan satu hari MBG, publik atau warga-warga yang masih awam, yang belum tahu apa-apa, ternyata tahu, oh anggaran satu hari MBG itu segini ya, sekitar 890 sampai 900 miliar, yang dimana kalau kita rentangkan dalam satu bulan MBG itu atau 30 hari bisa mencapai 27 triliun. Nah, makanya di sini banyak pro kontra, apalagi warga-warga yang baru tahu, apalagi ternyata ada yang dalam komen-komen jelaskan Indonesia udah kaya, gak usah ikut Piala Dunia. Nah, ada juga yang komen-komen berarti kita bisa bikin Piala Dunia sendiri dong. Nah, itu anggarannya dari mana? Tidak tahu. Dan ternyata dari APBN, dan ternyata fun fact-nya pada hari ini 4 Juni 2026 itu $1 Amerika itu sudah setara dengan 17.900 atau 18.000 rupiah, dengan terlemah se-Asia. Nah, lanjut, hambatan sosiokultural. Polarisasi latar belakang politik, iklim sosiokultural masyarakat Indonesia pasca pemilu yang masih terpolarisasi.
Unggahan ini dibaca murni melalui lensa faksionalisme politik, di mana satu kelompok melihatnya sebagai pemborosan anggaran, sementara kelompok lain melihatnya sebagai serangan yang tidak berdasar terhadap kebijakan pro rakyat. Nah, jadi dalam hambatan sosial ini ada pro ada kontra juga, yang dimana pemborosan anggaran Indonesia udah hutang banyak, masih pemborosan anggaran kayak gini. Yang lain serangan tidak berdasar terhadap pro rakyat. Bahwasanya itu kalau menurut saya itu kita ini lebih butuh yang namanya pendidikan daripada program MBG yang tidak berguna itu. Lanjut, hambatan interaksi verbal, reduksionalisme dan false equivalence. Terjadi cacat semantik dan logika komparasi, menyamakan event turnamen olahraga sporadis 4 tahunan dengan investasi gizi harian nasional yang melibatkan jutaan manusia menciptakan distorsi realitis. Istilah setara memanipulasi pemahaman linguistik audiens terhadap skala ekonomi. Nah, makanya disamakanlah dengan yang namanya Piala Dunia, apalagi ini mempunyai harga dengan Piala Dunia terbanyak tahun 2026 ini, setara 900 miliar atau hampir 1 triliun. Lanjut, penetrasi efek media dari persepsi ke aksi, mengukur gelombang kejut dari komparasi perboi terhadap audiens digital. Efek kognitif, jadi efek dalam komunikasi massa ada efek kognitif, afektif, dan efek behavioral. Efek kognitif itu persepsi setiap orang, afektif emosional, behavioral tindakan. Apa sih tindakannya yang bakal dilakukan orang-orang itu? Pertama, efek kognitif, unggahan. Persepsi setiap orang, unggahan berhasil menanamkan jangkar kognitif baru di benak audiens mengenai skala angka. Jadi dengan efek ini mengenai publik yang sebelumnya tidak menahu soal detail anggaran APBN untuk MBG ini, tiba-tiba memiliki kerangka berpikir atau framing instan bahwa MBG adalah program dengan biaya harian yang sangat fantastis. Orang-orang yang di desa ini gak tahu berapa sih anggaran MBG itu, berapa sih yang pemerintah keluarin buat MBG itu, apakah untuk hanya kesenangan sendiri atau untuk membodohi orang Indonesia. Ternyata orang-orang yang publik yang masih awam itu baru tahu tentang bahwasanya anggaran makanan bergizi gratis itu seharga 900 miliar per hari, dan dimana itu pemborosan anggaran. Setiap orang masyarakat Indonesia ini jadi tahu semuanya gara-gara berita ini yang lagi viral ini. Langsung efek afektif, reaksi emosional. Skala angka yang dibesar-besarkan memicu sentuhan pada saraf empati dan ketakutan. Nah, jadi fear mongering. Munculnya emosi kolektif, timbul perasaan sinis, pesimis, keterkejutan, terus sebaliknya kemarahan terhadap pembuat konten karena dianggap mendiskreditkan niat baik program. Ada yang jadi memicu yang namanya emosi di setiap manusia, yang dimana ada emosi yang baik, emosi yang kaget. Nah, kaget ternyata 900 ini setara dengan standar Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Amerika nanti. Nah, kemarahan ini ada yang kemarahan terhadap hak program ini. Nah, efek behavioral, tindakan atau kognitif. Emosi yang meluap dikonversi menjadi tindakan mekanis di media sosial. Dampaknya terjadi cyber bullying di kolom komentar. Audiens merepost tanpa verifikasi, berdebat, dan memberikan like secara ironis justru memperkuat posisi algoritmik akan komunikator. Jadi dengan banyaknya like, repost yang dibagikan terhadap satu postingan, standar dari satu yang namanya akun Jakarta Keras itu yang 5,4 juta follower itu akan menyebar ke semuanya, bakal ada yang baru lagi. Terkadang yang namanya berita itu gak semuanya diberitakan di TV nasional, tapi sekarang udah ada yang namanya algoritmiyah, yang dimana dijelaskan ketika makin banyak like, makin banyak tontonan, repost, share, komen, makin banyak juga ditayangkan konten-konten itu, makanya jadi viral. Apalagi yang sekarang di hari-hari ini lagi rame, $1 sudah capai Rp18.000. Oke, lanjut. Lensa kritis, evaluasi berdasarkan etika dan Islamic worldview. Nah, kita sebagai
mahasiswa ilmu komunikasi di UNIDA Universitas Darussalam ini harus menanamkan yang namanya nilai-nilai Islam terhadap segala pandangan yang kita lakukan. Pertama, ada prinsip tabayun. Audiens dan komunikator gagal melakukan tabayun. Informasi disebarkan tanpa cross check metodologi perhitungan. Dijelaskan dalam Al-Hujurat surat ayat 6 bahwasanya tanpa perhitungan, tanpa kejelasan yang jelas, terkadang itu bisa langsung yang namanya kebenaran. Kecepatan algoritma ini menyalahkan kebenaran, ketepatan dan objektivitas keadilan isi media. Diagnosa komparasi Jakarta keras bersifat logal falasi, cacat logika, false ekuivalence. Islam memadatkan penyampaian pesan yang qaulan sadida, perkataan benar, lurus dan proporsional. Tanggung jawab media dosa jariah digital. Akun dengan jutaan pengikut memikul beban moral. Mengutamakan engagement, popularisasi adalah anggaran etika media. Refleksi, media dalam Islam berfungsi sebagai amal ma'ruf nahi mungkar, bukan fasilitator kegaduhan demi AdSense semata, demi apa. Jadi harus ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, bukan yang namanya yang penting banyak like-nya, yang penting ada apanya. Tapi harus ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tentang hari ini adalah sintesis akhir khusus dari fenomena salah satu postingan di akun Jakarta Keras. Akar permasalahan, kemodifikasi perhatian di media baru. Komunikator Jakarta Keras, itu Jakarta titik keras ya yang benar itu, mengeksploitasi hambatan psikologis dan semantik audiens dengan mereduksi data kompleks menjadi komparasi provokatif demi meraih engagement algoritmik semata. Jadi emang benar demi meraih engagement algoritmik semata, makanya salah satu postingan itu diposting oleh akun Jakarta Keras. Dan selanjutnya, konsekuensi massal, dominasi efek afektif di atas kognitif. Hal ini menghasilkan efek komuniti yang timpang, audiens komunikasi yang timpang. Audiens digiring untuk langsung beraksi secara emosional dan behavioral, berdebat dan bergeru tanpa melewati proses kognitif yang kritis dan nasional. Jadi dengan adanya postingan Jakarta Keras itu membuat audiens rame di kolom komentar, buat audiens share, dan di grup-grup audiens itu langsung yang namanya dikirimkan, diperdebatkan tanpa ada alasan kritis yang jelas. Harusnya kita itu mulai sebagai Gen Z itu berpikir kritis, jangan asal komen, jangan asal nge-repost, jangan asal apa, tapi lihat coba kebenarannya. Di akun-akun terbaik itu seperti Kompas, seperti CNN dan lain sebagainya. Dan terakhir, resolusi akademik, The Cure, reaktualisasi etika komunikasi Islam. Kasus ini membuktikan urgensi penerapan Islamic worldview dalam literasi media. Diperlukan revitalisasi prinsip tabayun bagi audiens dan tanggung jawab ketepatan objektif bagi kreator untuk mencegah disrupsi media digital berubah menjadi agen pemecah belah umat. Jadi fitnah massal, jangan sampai media sosial seperti Instagram, Facebook, Threads, Twitter dan lain sebagainya, WhatsApp itu menjadi jadi pemecah belah umat atau fitnah massal. Kita tahu bahwasanya WhatsApp, Instagram itu dibuat atau yang bikin aplikasi itu siapa? Orang Yahudi. Tapi gimana caranya? Bukan kita menjauhi itu, tapi kita menggunakan aplikasi itu, menggunakan media sosial itu dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik, agar menjadi amal jariah, menjadi yang bermanfaat satu sama lain. Bukan kita menjauhinya karena kita harus mengikuti algoritma dan bermanfaat bagi sesama. Oke, mungkin itu dari saya. Saya Wildan Fathurrahman Muslim, mahasiswa ilmu komunikasi semester 3 di mata kuliah komunikasi massa. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Syukronillah hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.